Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ketentuan kefarmasian dan farmakope Indonesia. Kemarin sudah saya kirim materinya, ini yang lebih ringkasnya. Jadi kalian bisa pelajari di sini. Yang pertama yaitu ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan farmasi. Siapa saja? Ada Hippocrates, itu adalah bapak ilmu kedokteran. Kemudian Dioscorides, dia itu menggunakan tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan, mempunyai karyanya bernama De Materia Medica. Kemudian Galen ini juga punya karya yang bernama Farmasi Galenica. Kemudian untuk yang terakhir yaitu Philippus Aureolus, panjang namanya ya, itu yang biasa menyebut dirinya sebagai Paracelsus. Ini yang paling besar pengaruhnya terhadap perubahan farmasi karena dia mengenalkan zat kimia sebagai obat. Kemudian selanjutnya ilmu farmasi apa saja? Ilmu farmasi bisa berkembang, kemudian dia ilmunya jadi pecah dan berkesinambungan, saling berkesinambungan. Contohnya farmakologi ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan. Kemudian farmakognosi, ilmu yang mempelajari tentang bahan alam. Kemudian ada galenika dan kimia farmasi. Sebenarnya itu ada banyak, ada farmakoterapi, farmakodinamik, tapi tidak disebutkan di materi ini. Itu nanti kalau waktu kuliah ataupun waktu kalian ngambil D3 itu mungkin akan dijelaskan di situ. Kemudian farmakope. Untuk farmakope itu apa? Farmakope itu berasal dari kata farmakon dan pul. Farmakon itu artinya racun, pul itu artinya membuat, jadi membuat racun. Jadi buku ini itu adalah buku pedoman untuk orang farmasi untuk membuat sediaan. Buku ini memuat persyaratan kemurnian, sifat kimia dan fisika, serta cara pemeriksaannya. Tapi juga ada yang lain-lainnya, nanti kalian bisa lihat di buku farmakope. Nah, farmakope di tiap negara itu berbeda, karena menyesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Kondisi geografisnya kan berbeda. Apa saja? Yang pertama farmakope Indonesia, jelas di Indonesia. Kemudian ada USP adalah singkatan dari United States Pharmacope. United States Pharmacope dari mana? Ya, dari Amerika, dari United States-nya itu ya. Kemudian ada BP ini British Pharmacope, itu dari Inggris. Kemudian yang terakhir adalah Netherlands Pharmacope. Dari mana Netherlands? Dari Belanda. Kemudian buku farmasi yang dikeluarkan oleh Depkes apa saja? Yaitu ada Farmakope edisi 1, jilid 1 dari tahun 1962. Kemudian muncul lagi edisi 1 jilid 2 tahun 1965. Kalau Farmakope Indonesia ini biasanya disingkat dengan FI. Ini ada Formularium Indonesia, itu nggak boleh disingkat ya, soalnya sama-sama FI-nya. Jadi tapi kalau FI ini biasanya itu untuk farmakope. Jadi kalau kalian mau mencantumkan sumber referensi itu ditulis FI, ini berarti namanya Farmakope Indonesia. Kemudian yang keempat, Farmakope Indonesia edisi 2. Terus ada Ekstra Farmakope Indonesia, Formularium Nasional, biasanya disingkat Formnas. Terus ada Farmakope Indonesia edisi 3. Ini edisi 3 ini yang biasanya yang sering dipakai, yang kalian beli kemarin itu yang edisi 3. Saya tadi ada videonya tapi nggak bisa diputar, nggak apa-apa, nanti saya kirimkan aja di YouTube.
Nanti di situ kalian kan belum dapat farmakope, mungkin ada yang sebagian ada punya farmakope, bisa dilihat di situ. Di FI3 itu ada apa saja, itu yang sering dipakai, nanti ada dosis maksimal, terus pemberiannya itu lebih lengkap di FI3. Jadi kenapa kalian kok beli yang FI3? Karena dia lebih lengkap. Kemudian Farmakope Indonesia edisi 4 tahun 95. Farmakope Indonesia edisi 5 tahun 2014. Yang terakhir itu ada Farmakope Indonesia edisi 6, itu tahun 2020. Tapi masih belum belum ini familiar, belum ada di materi yang kemarin saya kirim. Ini videonya nggak bisa dibuka, nanti saya kirimkan sendiri. Kemudian tata nama di Farmakope. Kalau di Farmakope kalian itu nanti bisa melihat nama-nama yang banyak, maksudnya nama yang banyak, satu zat itu bisa punya 3 nama. Contohnya seperti ini, Acidum acetylsalicylicum, itu adalah nama latinnya. Kemudian nanti di situ sama dengan sinonimnya. Istilahnya kalau di sini ada sinonimnya apa? Sinonimnya adalah asam asetil salisilat. Nama lazimnya yang biasa dikenal adalah asetosal. Jadi satu zat bisa punya 2 nama, bisa punya 3 nama. Tidak semua zat punya nama lazim. Kemudian yang kedua adalah Acidum ascorbicum. Nama Indonesianya asam ascorbat. Nama lazimnya vitamin C. Ini bisa kalian temukan di Farmakope Indonesia. Kemudian acetaminophenum. Nama Indonesianya acetaminophen. Nama lazimnya yang biasanya kalian kenal adalah paracetamol. Jadi kalian nanti kalau di Farmakope, jadi kalau mau cari zat, seumpama kalian cari dengan nama Latin, kok nggak ada, kalian cari dengan nama Indonesianya, atau sebaliknya, kalian cari dengan nama Indonesianya kok nggak ada, kalian cari dengan nama Latinnya. Jadi harus bagian itu ada yang harus hafal. Kemudian di Farmakope itu ada yang namanya pemerian. Pemerian itu apa? Pemerian itu kasarannya kayak penjelasan itu ya. Intinya penjelasan dia. Kalau secara definisi, pemerian itu yaitu paparan yang memuat sifat zat secara umum, wujud, rupa, rasa, dan bau. Jadi nanti kalian bisa lihat contohnya tadi acetaminophen. Itu pemeriannya apa? Serbuk hablur atau serbuk kristal atau serbuk apa? Baunya tajam atau bau tidak berbau, seperti itu. Itu namanya pemerian. Kemudian yang penting di sini adalah persentase kadar. Di sini ada B per B. Di materi kemarin ada ya. B per B adalah persen bobot dalam bobot, atau saya biasa menyebut dengan persen bobot per bobot. Yaitu apa? Menyatakan jumlah gram zat dalam 100 gram larutan. Ini untuk campuran padat dan semi padat. Jadi kalau campuran padat itu misalnya serbuk. Jadi persen bobot dalam bobot. Serbuknya padat, berarti bobot per bobot. Dia ada di dalam serbuk. Kemudian persen B per V yaitu persen bobot dalam volume atau bobot per volume, menyatakan jumlah gram zat dalam 100 ml larutan. Ini berlaku untuk larutan suspensi, larutan ataupun larutan suspensi. Suspensi itu padatan dalam cairan. Larutan kemudian volume per volume, persen volume dalam volume, menyatakan jumlah mililiter zat dalam 100 ml larutan. Jadi kalau V per V berarti mili per mili, kalau B per V berarti gram, bobotkan gram per mili, kemudian B per B gram per gram gitu.
Kemudian untuk bahan tambahan yang ada di Pharmacope, bahan tambahan itu seperti apa? Bahan tambahan itu adalah bahan penyalut untuk tablet, bahan pewarna, bahan pengawet. Biasanya untuk sirup itu menggunakan bahan pengawet. Kemudian bahan tambahan yang bagaimana yang tidak boleh digunakan? Bahan tambahan yang melebihi jumlah minimum yang dibutuhkan. Kemudian mengganggu efek terapi atau keamanan, dan mengganggu penetapan kadar dan uji yang lainnya. Untuk kelarutan ini penting. Kelarutan itu kalian hafalkan, ini sangat penting. Karena nanti kalian jadi tahu bahan ini bersifat apa. Istilahnya dalam kelarutan di sini ada sangat mudah larut, yaitu kurang dari 1. Apanya yang kurang dari 1? Ini adalah penjelasannya, jumlah bagian pelarut yang diperlukan untuk melarutkan satu bagian zat. Contohnya, jika zat itu beratnya 1 gram, berarti bisa diencerkan dengan 1 gram air juga, gitu. Jadi satu bagian zat bisa diencerkan dengan 1 bagian air, atau istilahnya bukan air sih, 1 bagian pelarut, karena pelarutnya itu tidak hanya air. Kemudian untuk mudah larut 1-10, berarti kalau 1 gram zat itu bisa diencerkan paling banyak itu 10 gram pelarut, 10 gram pelarut. Jadi seandainya 1 gram zat diencerkan dengan 10 gram pelarut itu paling banyak. Walaupun diencerkan dengan 5 gram pelarut pun dia sudah larut karena rentangnya 1-10. Jadi kalau untuk yang larut, yang mudah larut itu seperti itu. Kemudian untuk yang larut itu 10-30. Jadi 1 gram zat itu dia bisa diencerkan atau dilarutkan dengan antara 10-30 bagian. Jadi kalau 1 gram zat itu bisa dilarutkan 11 bagian air, bisa dia minimal 10 gram pelarut. Saya mesti bilang air, pelarut dengan 10 gram pelarut, atau 15 gram pelarut bisa, 15 bagian pelarut bisa. Kayak gitu ya, ini perlu dihafalkan karena bisa keluar di ujian juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan ini di materi yang kemarin agak pusing mungkin ya, ini saya ringkas. Ada suhu dingin, suhu sejuk, suhu kamar, dan hangat. Dingin itu suhunya berapa? Suhu tidak lebih dari 8 derajat Celcius. Jadi ada pun juga lemari pendingin dan pembeku. Kalau lemari pendingin suhunya antara 2 derajat Celcius dan 8 derajat Celcius. Jadi kalau di lemari pendingin itu kulkas yang bagian bawah. Kemudian lemari pembeku suhu antara minus 20 derajat Celcius dan minus 10 derajat Celcius. Itu kalau di kulkas yang bagian atas, yang bagian freezer. Kemudian untuk suhu sejuk itu kayak gimana? Suhu antara 8-15 derajat Celcius. Suhu kamar, suhu antara 15 dan 30 derajat Celcius. Suhu hangat antara 30 dan 40. Di atas 40 derajat Celcius disebut panas. Kemudian untuk wadah penyimpanan, ini perlu diperhatikan. Kalau di materi itu mungkin kalian agak bingung dan pasti tidak dihiraukan. Jadi ini wadah penyimpanan ada banyak. Ini yang pertama, wadah tidak tembus cahaya. Dia itu terlindung dari cahaya. Harus dapat melindungi isi dari pengaruh cahaya. Kemudian ini contohnya kalau di tablet itu bisa yang strip-stripan itu bisa, itu dia terlindung dari cahaya. Kemudian untuk wadah tertutup baik harus melindungi isi terhadap masuknya bahan padat.
mencegah kehilangan bahan selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Ini tertutup baik, jadi mencegah masuknya bahan padat. Kalau tertutup rapat, melindungi isi dari masuknya bahan cair. Ini saya tebeli, ini perbedaannya soalnya. Masuknya bahan cair, padat, atau uap. Kemudian untuk wadah penyimpanan, ini ada contohnya. Wadah penyimpanan selanjutnya yaitu kemasan tersegel. Ini khusus untuk obat mata dan telinga. Ini saya contohkan obat mata Insto. Dia tersegel, jadi harus disegel sehingga isinya itu tidak dapat digunakan kalau nggak merusak segelnya. Jadi segelnya harus dirusak, seperti Aqua. Air minum Aqua itu dia kemasan tersegel. Ini kan khusus obat itu, khusus tetes mata dan telinga. Kemudian wadah tertutup kedap harus dapat mencegah menembusnya udara selama penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran ya. Ini contohnya adalah infus NaCl atau infus RL, Ranger Lactate, NaCl, dan lain-lain. Kemudian untuk wadah penyimpanan selanjutnya yaitu wadah satuan tunggal dan satuan ganda. Nah, satuan tunggal ini contohnya adalah suppositoria. Dia adalah untuk produk obat sebagai dosis tunggal yang harus digunakan segera setelah dibuka. Jadi kayak suppositoria itu harus segera digunakan setelah dibuka. Bukanya dengan cara gimana? Digunting ini. Ini kan satuan tunggal. Jadi satu dosis gitu ya. Kemudian wadah satuan ganda. Wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan mutu yang tersisa di dalam wadah. Contohnya adalah sirup. Sirup itu dia termasuk wadah satuan ganda. Dia memang tersegel, tapi dia lebih dilihat dari botolnya. Wadah satuan ganda, iya. Kemudian yang selanjutnya ini ada wadah dosis tunggal, wadah dosis ganda, dan wadah dosis satuan. Contohnya wadah dosis tunggal yaitu ampul, ini namanya ampul. Wadah satuan tunggal untuk bahan yang hanya digunakan untuk parenteral. Parenteral itu adalah yang menembus kulit, lapisan kulit. Jadi injeksi itu termasuk parenteral. Kemudian wadah dosis ganda, wadah satuan ganda untuk bahan yang digunakan untuk parenteral. Sama untuk injeksi juga, ini bedanya ampul dan ini namanya vial. Vial ini, kalau ampul ini dia dari kaca, gelas kaca itu dia bisa pecah kan, ini sama sih, yang ini juga bahannya dari situ. Cuma di ujungnya, kalau yang di vial ini, yang cefotaxim ini, itu tengah-tengahnya itu ada karetnya. Jadi jarum suntiknya bisa masuk ke situ, ngambil bahan. Nanti kalau jarum suntiknya diambil, dia tertutup sendiri kan, karena dia karet elastis. Kalau yang ini, yang ampul ini, wadah dosis tunggal ini, dia itu harus dipecah atasnya, dipotong. Itu harus segera digunakan juga, tapi kadang juga bisa ada yang dipakai beberapa kali juga. Kemudian wadah dosis satuan. Wadah satuan tunggal untuk bahan yang digunakan bukan secara parenteral. Dalam dosis tunggal langsung dari wadah. Contohnya Lacto-B. Lacto-B ini biasanya dijumpai pada resep anak. Dia itu probiotik untuk biasanya kalau anaknya mencret atau sakit bermasalah dengan perutnya, itu dikasih Lacto-B. Lacto-B ini penggunaannya per saset ini ya, dimasukkan ke dalam makanan bisa, dimasukkan dalam minuman bisa. Jadi sekali pakai dia. Tapi juga bisa juga kalau dipakainya cuma setengah saset juga bisa. Kemudian untuk yang kedua contohnya adalah Microlac. Dia nggak digunakan secara parenteral, dia itu nggak disuntikkan, tapi dia dimasukkan ke dalam dubur. Caranya
Jadi langsung penggunaannya dari wadahnya itu, mikrolak ini kalau biasanya dijumpai untuk pasien-pasien yang tua ataupun anak-anak. Untuk yang susah buang air besar, nah kalau penggunaan mikrolak ini mungkin ada yang sudah pernah menggunakan, adiknya atau siapa mungkin bisa tahu. Jadi dia itu ujungnya kan ini runcing ya, itu yang dimasukkan dalam duburnya. Kalau anak-anak cuma setengah, kalau dewasa bisa semuanya. Setelah masuk ke dalam dubur itu dipencet tempatnya ini yang bentuknya trapesium ini dipencet sesuai dosisnya. Kalau anak-anak dipencetnya sedikit, kalau dewasa pencetnya ya penuh gitu. Nah, setelah dikeluarkan, ini cara kerjanya dia cepat. Setelah dikeluarkan, selang nggak sampai 5 menit dia bisa BAB sudah gitu. Jadi kalau pemakaiannya yang perlu diperhatikan adalah dia harus dipakai langsung, kemudian dia kalau pakai di kamar mandi. Kemudian untuk kadaluarsa, saya kalau bilang kadaluarsa, tapi kalau secara di FI bilangnya nggak pakai K, hanya daluarsa. Adalah waktu yang menunjukkan batas terakhir obat masih memenuhi syarat baku. Jadi kemarin latihan banyak yang salah. Jadi diingat-ingat, daluarsa itu apa? Yaitu waktu yang menunjukkan batas terakhir obat masih memenuhi syarat baku. Dinyatakan dalam bulan dan tahun. Kemudian harus dicantumkan dalam etiket. Kemudian untuk biasanya juga ada yang waktu boleh digunakan, obat boleh digunakan itu juga biasanya juga dicantumkan dalam etiket. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di grup ataupun di WA pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.